teman-teman semuanya, kembali lagi sama kita di episode kedua. Nah, buat teman-teman gimana yang udah nonton episode pertama? Kalau yang udah nonton jangan lupa ya komen di bawah tanggapannya. Oke, buat sekarang aku bakal bawa teman-teman aku yang baru nih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Meira Azka, perwakilan dari MPK SMA 11 Garut. Lalu ada teman aku. Halo teman-teman, nama aku Wulan Indonesia, aku dari perwakilan MPK SMA Negeri 11 Garut. Halo, nama saya Gina Rahim Melani, saya merupakan guru informatika di SMA Negeri 11 Garut. Halo semuanya, perkenalkan aku Restu Rizky, aku sebagai perwakilan dari OSIS periode 2023-2024. Oke, halo guys, perkenalkannya nama saya Fadli Abu Bakar Jirani, saya perwakilan dari OSIS SMA Negeri 11 Garut. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah nonton episode 1, waktu itu kita kan membahas tentang nilai. Nah, untuk episode kedua yang kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih seru dan lebih asik dan lebih relate sama siswa zaman sekarang, yaitu tentang sosial. Nah, gimana nih Bu? Kita akan ngebahas tentang apa dulu nih kalau masuk ke sosial? Nah, saya kan udah nyimpen beberapa kertas nih di bawah bangku kalian. Jadi kalian cek, kalau yang nomor 1 berarti itu yang merupakan pembahasan pertama kita. Coba dicek sekarang. Wah Ibu, kebetulan aku nih yang mendapatkan nomor 1. Kali ini kita akan membahas tentang pertemanan toksik. Oke, kita kan membahas tentang pertemanan nih. Kalau menurut kalian sendiri, itu pertemanan itu untuk mencari apa sih sebenarnya? Kebahagiaan. Kebahagiaan, terus ada lagi ya? Motivasi buat ke sekolah. Motivasi untuk ke sekolah, terus Mencari hal-hal yang bikin kita senang sih. mencari hal-hal yang bikin kita senang. Ada lagi nggak? Ya setuju ya, kalau misalkan pertemanan itu mencari kebahagiaan, mengisi kesepian diri kita ya kan. Kalau misalkan kita hidup manusia itu makhluk sosial kan ya, Iya. nggak akan mungkin sendiri, Iya, tentu betul. punya orang yang mendampingi, salah satunya adalah Teman. teman. Nah ini berkaitan dengan materi kita tentang pertemanan toksik. Ini dari bahasanya saja toksik itu ya, dari bahasa Inggris racun ya, Iya. toksik racun. Bayangkan kalau tubuh kita minum racun gimana? Hancur. Badan kita hancur ya? Ya setuju kan semuanya? Setuju banget. Nah kalau misalkan sekarang kita ketemu nih dengan pertemanan toksik, itu zaman saya itu dulu nggak tahu ya istilahnya apa. Ini teman-teman saya yang kelahiran 90 bisa komen ya di bawah. Kalau zaman dulu kita itu istilahnya pertemanan toksik itu apa sih ya gitu kan? Yang sedang sekarang dirasakan oleh anak-anak di sekolah kita itu pertemanan toksik. Nah sekarang kita akan bahas tentang dampak, ciri-ciri dan dampak nih. Biasanya pertemanan toksik itu seperti apa kira-kira? Kalau kata aku ya, kayak kita tuh tidak bisa menjadi diri sendiri sih Bu. Jadi kayak kita tuh kayak terpaku gitu buat orang lain gitu. Jadi gimana ya, kita tuh kayak ikutin aja terus teman supaya kita tuh bisa berteman sama dia gitu sih. Menurut aku. Gimana? Setuju. Karena secara perlahan gitu ya, kita yang memaksakan diri kita gitu buat berteman dengan orang lain karena kita tuh takut gak punya teman gitu. Dan itu tuh kayak lama-lama itu kayak mengubah diri kita sendiri gitu, dan gaya hidup kita, pola pikir kita juga bakal ikut ke lingkungan toksik itu. Menimbulkan sifat hedonisme ya. Iya, betul sekali. Salah satunya itu. Aku juga setuju sih sama apa yang dikatain Mena sama tadi. Karena di dalam pertemanan toksik itu kita tidak punya apa ya, ruang untuk kita bisa eksplor diri kita tuh seperti apa sih. Sebenarnya tuh ngikutin orang aja tanpa kita nunjukin ke orang-orang bahwa kita tuh punya diri kita yang hebat. Jadi dari beberapa opini ini kan sebetulnya ciri-ciri dari teman yang toksik itu dia berbicara hanya tentang dirinya sendiri, sehingga kita kan tidak jadi diri sendiri karena sudah terhalangi nih dengan si akunya dia gitu. Iya. Iya, betul. Tadi kata Wulan juga kan kita yang berada di lingkungan pertemanan toksik itu tidak akan produktif dan tidak akan bahagia tentunya. Betul. Ya kan? Karena tidak jadi diri sendiri. Mungkin bahagia sih Bu, cuma Terpaksa, Betul. keterpaksaan ya. Iya. iya. Tapi di pertemanan toksik itu kan biasanya ada banyak banget ya kayak per circle gitu. Selain gak jadi diri sendiri, kadang mereka yang ada di dalam pertemanan toksik itu mereka nggak punya pilihan nih karena harus ngikutin sebanyak apa orang itu di dalam pertemanan toksik itu. Ya nggak sih, kayak ya udahlah di mana lagi aku mah harus ikut mereka, kalau nggak sama mereka aku kayaknya nggak bakal ditemenin. Betul. Itu kayak nyambung banget nih, kayak
kejadian banyak banget fenomena yang terjadi kayak aku takut nih nggak punya teman jadi aku ngikutin aja nih sama mereka gitu, padahal itu termasuknya toksik loh. Iya, jadi ya sama sih kayak jadi gak jadi diri sendiri juga, tapi nggak punya pilihan itu kayak apa ya? Kalau kan kita hidup itu harus punya pilihan ya. Kalau ada di dalam satu situasi yang nggak punya pilihan, kayaknya bakal agak buntu ngikutin terus orang lain ya kan? Ya betul. Oh, untuk yang tadi Resti itu tidak punya pilihan karena harus ikut ya ikut dengan mereka. Karena kan tidak memaksakan diri harus mengikuti apa yang sama seperti mereka. Ya, nyambung juga sih sama kayak yang tadi, tidak jadi diri sendiri. Akhirnya kan pendapat kita tidak pernah dihargai, benar nggak? Betul. Terus kayak orang yang gak punya pilihan itu kayak apa ya? Terlalu ada pengaruh dari satu orang di dalam itu tuh. Iya, Terlalu betul. ada orang yang dominan dalam circle pertemanan Oh, toksik dia terlalu gede. Iya. Iya. Jadi kayak aduh gimana ya mau ngambil pilihan, kayaknya beberapa orang gak mungkin ada di pihak aku. Iya. Pasti ada di satu orang dominan yang mempengaruhi dalam pertemanan toksik ini. Dan jadinya itu tidak pede sama diri sendiri, jadi dia nggak bisa speak up dan ngomong sama orang Iya. lain kalau dia tuh gak suka sama hal itu gitu. Jadi apa yang dia punya dalam dirinya juga kayak nggak bisa keluar gitu. Makanya pasti bakal ngikutin ya sama Iya. orang-orang yang berpower itu. Gitu. Iya. Dan itu capek banget ya. Sampai itu tergambarkan dari ekspresi kalian. Wah, betul sekali. Luar biasa sangat-sangat capek akan pertemanan toksik. Ya, guys. Iya. Nah, tadi kan Resti ngenotis nih kalau misalnya salah satu dari ciri-ciri pertemanan toksik itu kita nggak punya pilihan gitu ya. Nah, karena kita nggak punya pilihan, kita tuh kayak nutur-nutur aja sama orang yang dominasi ya di lingkungan itu. Nah, menurut aku itu juga nyambung nih sama pembahasan aku yang mau aku bahas, yaitu takut gak punya teman dan takut sendiri. Nah, menurut aku tuh takut sendiri itu gara-gara pemikiran tuh itu gitu bisa jadi toksik, dan itu tuh bisa bikin kita tuh takut buat ngelakuin sesuatu, karena pada dasarnya kan tadi Bu Gina juga notice kalau misalnya manusia itu makhluk sosial dan nggak bisa gitu sendirian. Nah, maka dari itu pemicu kenapa sih kita tuh nutur terus biar bisa punya teman, karena kita tuh takut untuk sendirian, takut buat nggak pede dan kayak selalu nyalahin diri sendiri, yang nantinya dia kayak jadi depresi ya nggak sih, jadi kayak keganggu juga ke aktivitas belajar di lingkungan sekolahnya. Kalau kalian kayak gimana? Apalagi ya sih, apalagi kan zaman sekarang ya kalau sendiri itu kayak kelihatan dia teh cupu gitu ya. Iya, karena betul. nggak kelihatan. Iya, Gak sendiri. sih ya, Wah. apaan sih dia, kenapa sih sendiri gitu. Jadi makanya takut terkucilkan mungkin ya. Iya, mungkin itu. Tapi kata aku mah ada juga gitu orang-orang yang emang berpower itu kayak nyuruh-nyuruh orang itu buat sama kita. Jadi kitanya juga gitu yang sama mereka paksa buat dekat sama mereka. Jadi Iya. lingkaran setan itu aja gitu. Iya, jadi kan karena tidak punya pilihan dan Iya. takut sendiri. Iya. Kalau menurut gimana? Terus menurut aku juga kayak kita tuh masih ibaratnya tuh masih kayak orang-orang wajar, anak-anak wajar yang pasti yang ikut-ikut orang lain. Terus pada akhirnya kita ya terpaksa terus dengan itu. Iya. Ada jalan keluar, tapi apa yang dikatain teman-teman aku tadi barusan itu memang takut diri sendiri sih. Dan itu dampaknya kita jadi takut buat speak up buat ke orang lain gitu. Takut jadi, aduh kalau aku kayak gini salah nggak ya? Aduh, jadi takut buat ngelakuin hal sesuatu. Kayak enakan gitu Iya, ya. kan Terus betul. juga kayak dia tuh punya pendirian, tapi pendirian itu cuma ya udah di dalam hati nggak dilakukan Iya, gitu. iya. Karena Mendem gitu ya. Iya, dipendam dan itu nggak baik gitu. Depresi, cemas, menguras emosi. Iya, betul banget sih. Sampai Healingnya tuh harus wah. karena ujungnya kita kayak merasa, aduh aku tuh paksa gitu. Pasti mereka kayak Motif. gitu. Iya. Bahkan kadang merekanya sendiri yang nggak mau ngomong. Iya, iya kan gitu. Jadi kayak kehidupannya kita juga gak enjoy gitu ya. Kayak Iya. pasti dalam karirnya ih pasti gini Iya. gitu, gak enjoy banget gitu buat menjalani kehidupan. padahal kan setiap orang tuh punya jalannya untuk menuju ke kebahagiaan. Iya. Sebagai sendiri. Iya. Bahagia lagi ya. Kalian bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Walaupun ada dikit-dikit ya. Soalnya dari ekspresinya bahagia sekali ya. Iya, bahagia bisa sangat sangat. bahagia berada di sini, alhamdulillah ya. Apalagi adik-adik baru ya. Iya. Kita bahagia ada di sini. Hanya ini nungguin ini dong.
MPLS ya? Iya. Bentar lagi kita ada MPLS ya. Aduh, promosi. Promosi Enggak, promosi sih sebenarnya kalau Iklan dulu, iklan yang dulu. udah ke 11 ya kalian semua. Kita baik-baik aja. Iya, baik kok gak jahat. Nanti pokoknya cari wajah-wajah ini ya. Iya. Bantuin. Bantuin. Oh, saya nggak usah dicari ya. Pasti selalu ada. Hah? Karena selalu ada. Iya. Iya. Pasti Terima kasih selalu ada. Nah, kan tadi tuh kata Meira takut tidak jadi diri sendiri. Karena teman itu menurut aku sebagai motivasi untuk kita ke sekolah. Kayak misalnya tuh kita ke sekolah kan untuk belajar ya, tetapi kadang ada motivasi lain kayak bertemu dengan teman-teman, kayak banyak hal-hal keseruan gitu saat bersama teman tuh kayak punya rumah. Sendiri. Ya, ya. Apalagi kalau temennya itu juga membawa kebaikan gitu, kayak motivasi buat belajar, jadi kayak ngabis bareng, terus nanti kayak ke universitas juga ngabisnya bareng gitu. Apalagi kayak ikut organisasi-organisasi. Wah. Iya, betul sih. Ya itu kayak Rame banget, jadi punya keluarga baru juga. Tapi terkadang motivasi itu tuh setelah kita ngejalanin, kalau kita ke sekolah punya teman-teman motivasi, kadang ada yang kita bahas juga setelah judul ini, kadang ada toksiknya juga. Tapi terkadang kita nggak mau keluar dari itu gara-gara kita takut tidak punya teman, takut dimusuhin juga. Iya, takut sendiri. Ya, takut dimasukin. Apalagi ya kayak sekarang gitu ya, kayak pendapat orang-orang tuh kan pasti bakal berbeda ya. Mungkin kayak ada orang-orang yang emang benar-benar stunning gitu ya, stunning berbeda gitu daripada orang lain. Kayak pasti pikiran-pikiran orang itu kayak kenapa sih itu beda, kayak pasti beda sendiri gitu. Jadi kayak pikiran orang-orang tuh sekarang emang udah apa sih melawan buana gitu. Iya. temen-temen emang benar-benar berpengaruh banget buat anak-anak sekarang di sekolah kali ya. Kayak aku juga apalagi kalau udah libur kali ya, Iya. kayak pengen ketemu teh, pengen ketemu sama Sidi, udah lama gak ngobrol, gak Iya. jalan bareng ke kantin, itu Rindu. tuh jadi motivasi. Tapi emang toksiknya jadi kadang cuman pengen ketemu teman, gak pengen belajar. Iya, momen-momen di SMA-nya itu loh. Iya, Sama apalagi kita cuma satu kali di SMA. Iya. Gak bisa diulang-ulang Nggak lagi bisa gitu diulang ya. lagi. Bulan mau. Yang lain mau. Kalau momen Iya. serunya Gimana? ketemu di luar mah kayak depan SMA nggak Iya. apa-apa. Gimana Hal yang serunya. Menurut ibu nih gimana momen-momen ibu di SMA gitu? Oh, kalau Yang saya nggak paling- ingat. Nggak ingat lupa terlalu lama. Makanya kan tadi anak-anak tahun 90-an itu apa ya? Kayak nggak kerasa, kan lulus itu tahun 2013. Wow. Udah lama dari Udah sini lama ya. Iya, udah lama dari sini. Dan balik lagi ya ke tadi ya tema tentang pertemanan toksik, kan takut dimusuhin. Ini kadang kala itu orang-orang toksik itu selalu playing victim. Iya, Wah, betul. betul sekali. Ya kan? Iya. Merasa dia Baik. tidak salah padahal dia yang salah. Terus mempengaruhi orang-orang lagi buat Iya, ada di pihak mereka. iya itu ngadu domba. Dan sering terjadi ya guys. Presiden et impera. Iya, terus juga kayak nggak pernah menghargai orang-orang yang udah mencapai, Iya, tidak Tidak menghargai apa yang seseorang udah gapai. Iya, Iya, iya. sekali. Kan ada selalu banyak drama. Wah, drama. Drama ya. Drama. Masih mending gitu drama Korea atau drama yang Indonesia. Iya, boleh. drama-drama yang ada di pertemanan itu kan membuat kita kayaknya yang tadi motivasi untuk ke sekolah itu berkurang. Kalau misalkan ada drama, ada orang yang tidak apa istilahnya kita ada di lingkungan toksik itu nggak enak nggak nyaman. Iya, capek. Apalagi tujuannya kita ke sekolah dan motivasi itu kan masih Tapi kebanyakan orang ya Bu, dengan drama itu tuh kayak banyak yang suka loh. Kayak melihat orang yang lagi berantem atau kayak lagi gimana-gimananya gitu. Banyak juga dari Bu yang kayak gitu. Menikmati ya. Iya, Iya, menikmati. takutnya kenapa menjadi konsumsi pribadi juga itu takutnya. Dan kita nggak boleh jadi kayak gitu ya. Apalagi konsumsi publik. Ya, Aduh, tidak tidak boleh. Aduh. Kita harus mengerti arti dari fantasi. Iya. Betul. apalagi kita masih SMA sih harus ngejalanin hal-hal yang bisa bikin kita baikan. Kalian SMA saya dah. Oh iya. Bisa di anak sumber kita di bawah Nggak umur apa-apa. gitu. Gaulnya sama anak SMA, masih SMA sih. Biar ada jiwa mudanya kali. Iya, jiwa Jiwa muda awet muda ya. Iya, Amin. ambil sih Kalau itu kayaknya udah ya. Iya. Udah awet muda. Nah, oke ini dari beberapa pembahasan ya yang tadi kita bicarakan tentang pertemanan toksik. Ini menurut kalian ada nggak sih solusi untuk menghindari atau keluar nih dari zona pertemanan toksik? Ada nggak?
Kalau menurut aku ya Bu, secara pengalaman ya. Jadi kayak wah agak dalam gitu, tapi gak apa-apa. Jadi kalau aku mah gitu ya lebih ke kayak menyendiri sih, kayak apa sih, mengeksplor gitu apa yang aku bisa keluarin gitu dalam diri sendiri. Nanti juga kalau kitanya bisa nyaman gitu ya sama diri sendiri, pasti kita juga pasti melakukan apapun ya bisa sendiri gitu tanpa perlu bantuan orang lain lah. Kemana-mana ya udah sendiri aja karena kita punya diri sendiri gitu. Ya nanti juga ada orang yang bakal mengikuti kita Iya. juga. Iya. Yang sama-sama nggak dominan gitu. Kalau aku sih berani buat nggak disukai. Kita tuh nggak harus semua orang tuh suka sama kita gitu. Dan seperti yang tadi dibahas, takut tidak jadi diri sendiri, terus nggak punya pilihan, tidak ada motivasi, dan kayak tidak bisa sendiri. Itu tuh kuncinya ya kamu harus berani buat gak disukai gitu. Karena itu biar bisa nge-explore gitu. Gak semua orang harus suka sama kita. Kalau dari aku sih, aku selalu punya prinsip untuk diri aku sendiri biar enggak ke dalam pertemanan toksik walaupun pernah. Jadi aku selalu mempunyai prinsip bahwa aku tuh harus bisa menyukai apa yang membuat aku nyaman. Jadi kalau misalnya emang aku gak nyaman, ya udah, kayak lebih baik aku dibenci, apa yang dikatain Nena tadi, nggak takut untuk dibenci. Dan juga selalu jalanin apa yang bisa membuat hal aku positif untuk aku, positif untuk lingkungan aku. Pokoknya takut sih untuk mungkin buat lebih berani buat ngambil keputusan, Buat nunjukin kalau aku juga berhak kok ngambil ini gitu. Meskipun ya nyoba keluar dari sana, terus nyoba buat nge-explore diri juga, buat ngambil pilihan. Ya udah kalau emang mereka maunya kayak gitu, aku juga bisa kok kayak gini gitu. Aku nggak harus sama mereka kok gitu. Aku bisa kok sendiri, dan mungkin bakal kok yang ngikutin kamu juga gitu. Misalnya aku juga bakal kok ada yang ngikutin aku, ada yang sejalan kok sama aku gitu. Gak harus sama kalian terus, gak harus terus-terusan aku. Meskipun ya gak harus terusan sama kamu, ya udah pokoknya aja gitu. Tapi intinya mah kayak kesadaran kita juga Iya, sih, iya, kayak kita soalnya- harus tahu dulu gitu dia tuh toksik apa enggak, teman Iya. toksik apa enggak. Kalau kitanya nggak tahu tentang toksik, ya udah kita akan ya udah ada di persirkelan itu. Iya. Karena ada dasarnya juga yang harus di diri kita sendiri, ya diri kita sendiri. Betul. Kalian harus sayang dulu sama diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian udah sayang dan udah tahu kalau misalnya zona kalian itu toksik dan gak baik buat kalian, ya udah. Iya. Meskipun Iya. kadang apa sih, circle toxic itu susah dikenali ya. Betul. Susah banget. Iya. Dan nggak sadar itu biasanya awalnya. Jadi ayo sadar kalau itu toxic, keluar dari sana. Iya. Kan Banyak sayang hal yang dulu. baik yang harus kita jalan. Kalian itu Apalagi dan anak-anak masih SMA ya. Iya. Banyak yang harus dicoba, apa aja pasti ada hal baiknya. Meskipun toksik juga nggak terus-terusan toksik, pasti ada baiknya juga gitu. Tapi kalau emang itu bikin kita tertekan, ya kenapa nggak keluar dari sana? Dari kalian tuh ya sungguh luar biasa jawabannya, berani. Iya. Berani keluar dari zona itu, luar biasa sekali. Pengalaman ya. Berani. Nah, harus berani ya. Kayak terikat rantai dan kita harus bisa keluar dari sana gitu ya. Nah, karena pertemanan toksik itu diawali dari awareness kita ya. Betul. Kesadaran kita ya. Iya. Apakah lingkungan kita toksik atau tidak? Orang-orang di dekat kita toksik atau tidak? Ya benar. Yang tadi kalian sebutkan itu ya cukup bagus. Solusinya bisa dicoba nih. Kalau misalkan penonton ini nih, di antara penonton ini yang sudah menyadari nih ada di lingkungan toksik, itu mungkin bisa dipertimbangkan lah saran dari teman-teman kalian ini nih. Mungkin kalau dari saya sendiri tuh solusinya tergantung kenyamanan kita. Karena ada 3 pilihan loh. Yang pertama, kalau sudah nyaman seperti ini ya bertahan di kondisi sekarang. Ya. Kalau sudah nyaman seperti ini, karena toksik tidak toksik, kalau kita sudah bertahan di kondisi seperti ini ya udah. Karena kan tidak semua orang itu bisa apa istilahnya bisa berani untuk melakukan hal ekstrim seperti itu. Betul. Tergantung mental kalian kan. Ya, balik lagi ke kamu siap tidak untuk dibeli orang. Iya. Karena kan tidak semua orang siap loh. Iya. Iya, benar gak? Malah ketika kita keluar dari sana itu muncul depresi. Iya. Betul. Jadi stres karena Belum siap. Ya, belum siap itu. Jadi balik lagi tanya ke diri saya, sudah siapkah kalian untuk meninggalkan itu? Kalau Iya. kalau masih nyaman berarti
ya bertahan dulu, ya kan? Sampai matang. Sampai siap gitu. Bertahan ada resiko dan ninggalin juga ada Iya, resiko. kan segala sesuatu itu Ada resiko. ada resikonya, baik resikonya yang baik atau Yang tidak. buruk. Gitu. Nah, yang kedua itu ya mungkin sedikit-sedikit bisa membatasi. Benar ya? Betul. Sedikit-sedikit. Karena kalau misalkan terlalu ekstrim itu orang akan notice, oh, dia menjauhi saya. Ya. Wah. Ya kan? Untuk dengan dia. Ya. Jadi kalau sedikit-sedikit mereka nggak nyadar kita Iya. nggak lepas dari lingkungan toksik itu sedikit sampai kita memang benar-benar lepas dan berani untuk istilahnya berjalan sendiri dan mencari lingkungan baru yang lebih apa ya, lebih positif gitu ya. Terus yang terakhir ya yang ekstrim tadi, ya udah saya menjauh dan menghindar, cut off aja orang-orang seperti itu. Nah kalau berani ya silakan. Iya. Betul. Nggak salah juga ya. Tidak salah. Sama Jadi pilihan orang-orang iya masing-masing. pilihan. Jadi tergantung kalian nih yang sedang ada di posisi teman-teman saya, lingkungan saya toksik. Ya itu kalian coba kenalan dulu dong dari diri sendiri dan lingkungan sekitar tuh kalian maunya seperti apa. Karena kalau menurut saya nih bahagia itu orang-orang bilang bahagia itu dicari ya. Bahagia itu bisa diciptakan. Iya, Dengan betul. dirinya sendiri, ya kan? Betul. Iya, iya. Mending kita menderita sekarang daripada kita menderita selamanya. Quotes hari ini. Berpengalaman ya, Pak? Wah, Aduh. yang ditanya. Terlihat dari ekspresi. Iya. Terlihat dari ekspresi. Nah ini nanti kalau anak-anak nih yang sekarang mau MPLS nih, atau yang sudah MPS nanti kenalan sama Kang Fadli. Bintang quotesnya banyak. Bintang quotesnya banyak. Kalau Kalau misalkan jurus aja kan. Aduh. 1001 Omar Fadli. Oke nih, setelah bahas yang satu, sekarang kita bahas yang kedua nih. Siapa sih yang dapat kertas nomor 2 di antara kalian tadi? Kalau aku sih nomor 1. Apa sih Aku Orang apa nih? aku bacain ya tentang bullying pakai nama orang tua. Wow. Menarik sekali. Kecil ya. Kalau panas nih. Lagi zaman-zaman atau dari dulu juga sering? Iya. Kayaknya sama gitu. Oh, Nih ada nih dari penonton yang pernah dibully gara-gara masalah sama orang tua, silakan komen ya di bawah. Rasanya. Apa suka curhat aja di bawah. Ya. Oke, nah ini untuk ngebully pakai nama orang tua menurut kalian gimana sih? kalau menurut aku sih sangat-sangat dulu sangat-sangat di agama aku aja mengajarkan bahwa di dalam surat apa gitu aku pernah mendengar membaca juga bahwa membuli orang tua pakai nama orang tua tuh bisa dibilang dosa, apalagi kita terus-terusan. Tapi ya kalau menurut aku gitu ya secara sosialnya ya tergantung orang tuanya juga gitu ya, sama tergantung orangnya gitu yang kita bully. Misalkan aku sama Resti gitu ngebully orang tuanya, ya tergantungnya dianya juga gitu. Kalau dianya kayak nggak have fun ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti yang dimaksud tadi ini lebih ke Sosialnya. jokesnya ya, Iya, bercanda iya. bukan bullyingnya. Kadang kalau menurut aku kayak ada yang emang itu bercanda, tapi kalau bullying itu lebih ke ngejelek-jelekin lagi. Iya, jadi beda unsur ya. Iya, unsur. bukan cuma manggil pakai nama orang tua aja, jadi Iya. kayak ada unsur menjelekannya sih, dan itu emang nggak boleh. Iya. Dari segi manapun kalau unsurnya membuli gak cuma dari nama orang tua, Iya. namanya ngebully pasti nggak boleh ya. Tidak Iya. boleh itu. Tapi ada juga loh orang-orang yang kayak misalkan nih si ini dengan ini atau kerjaannya gimana, tapi orangnya itu gak apa-apa loh, kayak Cuek. ya iya cuek. Jadi kayak kita mah tergantung orang-orangnya aja gitu, bagaimana pendapat mereka dalam menanggapi masalah tersebut gitu sih kalau Ke menurut diri aku. sendiri. Iya. Iya. Tapi menurut aku akan baiknya gitu ya. Kita menghindari yang tidak Iya, diinginkan iya, aja, iya. mending jangan. Bisa aja mereka yang diem nggak kenapa-napa di kita justru di hatinya malah Iya. nggak enak. Iya, betul. Malah beda di hati malah Beda. gitu. Oh, Mereka my nggak God. mau ngomong Iya. kali ya kayak Iya. karena kayaknya ditegur juga ngapain gitu. Iya. gitu. Karena kayak dengan mendengar hal ini tuh emang nggak ada kah gitu hal yang lain gitu selain Iya. ini Kenapa gitu. harus bawa orang tua? Iya, secara etikanya aja udah tidak baik gitu. Mending kalau angkat aku tidak aja sih. Tidak dulu. Iya. Terus Jangan jangan diskusi banyak gitu. kayak ada pro kontra gak sih? Kalau Iya, ada iya, iya. yang ngebully pakai nama orang tua, di satu sisi ada yang pro ya, maksudnya pro itu nggak apa-apa lah gitu, tergantung orangnya. Udah. Ada yang kontra juga nggak boleh karena emang kurang sopan dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalkan menurut saya ya, anak yang manggil anak ya, atau misalkan anak orang lain manggil nama orang tuanya,
selain dilihat dari etika kesopanan juga kan nggak wajar gitu. Karena Iya, tanya dulu nih orang tuanya tersakiti atau tidak. Iya. Rata-rata kan pasti iya, kalian berani nggak panggil nama saya dengan tanpa sebutan ibu? Ya sih. Iya. Udah pasti Enggak. Nah, kalau ibu karena ngajar ya. Tapi kalau misalkan saya nggak ngajar di sini, berani nggak panggil tanpa nama kakak atau teteh? Berani nggak? Enggak sih kayaknya. Walaupun kita dekat juga kayak harus ada batasan sih. Iya. Jadi menurut kalian gimana nih tentang ngebully pakai nama orang tua sebaiknya? Sebaiknya Jangan. jangan ada yang Sih bisa ada. dicandain sama kita Iya. gitu, nggak harus pakai itu. Minimal jangan. Iya. Hindarin aja. Hindari aja. Karena kan kita tuh kaum belajar. Betul. Belajar kita sekolah. Iya. Walaupun kita hidup di Indonesia yang banyak gitu ya efek-efek sosialnya, tapi kita juga harus mempunyai norma gitu Iya, sebagai iya. generasi muda. Meskipun Generasi iya, penerus bangsa. meskipun iya, Betul. meskipun bullying pakai nama orang tua itu udah lumayan dinormalisasi gitu Iya, ya di lingkungan betul. pelajar, udah kayaknya dari dulu ya, dari anak SD juga ada kasusnya. Iya. Wah, Ya, SD. wah, tapi tetap aja sih jangan. Ya. Jangan. Hindarin Jangan, aja hindarin. sebaiknya, karena itu Nggak perilaku yang kurang baik. Minimal lah pakai etika, ada ya tata cara yang sopan, santun, yang bersifat universal. Iya, Betul. Karena kan memanggil nama disertai dengan sebutan Pak, Bu, Kak, atau Teteh itu adalah bentuk menghargai orang yang lebih tua, benar nggak? Iya, Betul, Bang. Cara kita menghargai orang yang lebih tua itu dengan cara seperti itu. Iya. Jadi lebih baik ya jangan jangan aja ya. Jangan. Tidak baik. Say no.